Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi hari yang cerah dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, juga Ustaz Isa Al-Kaf. Di sini juga ada Tet Syabudi dan Anis Mualim. Kita akan masih membicarakan tentang rukun Islam. Kemarin sudah yang 2 kalimat syahadat, sekarang bicara masalah sholat. Nanti akan diuraikan oleh Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Salam Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang nanti disampaikan oleh guru-guru kita. Untuk pendengar kami di Batam, di Sukabumi, di Banyuwangi, di Semarang, dan di mana saja berada ya. Baik, sebagai pengantar akan disampaikan oleh Ustaz Isa Al-Kaf. Kepada Ustaz Isa, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, Om Krisna, dan ikhwan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat, kita melanjutkan pembahasan kita memaknai daripada rukun-rukun Islam. Rukun yang menjadi pokok ajaran agama Islam yang kita yakini bersama, ikhwan akhwat. Kemarin kita di 2 pertemuan sudah membahas bagaimana kita memaknai dan mengamalkan 2 kalimat syahadat. Berikutnya kita akan membahas tentang rukun Islam yang berikutnya, yaitu iqamis shalah atau mendirikan sholat. Nah, ini adalah amalan yang kita wajib amalkan setiap hari, sehari 5 kali. Kita diperintahkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya banyak di antara kita ikhwan akhwat yang belum memahami untuk apa sebenarnya kita sholat. Kenapa kita diperintahkan sholat, dan apa makna di balik perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita daripada sholat, sehingga kita menjalaninya hanya sebagai rutinitas saja tanpa ada pemaknaan di situ, yang mengakibatkan kurangnya kita mendapatkan manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat, dan seharusnya salat ini menjadi pencegah kita ya kawan, daripada berbuat fahish dan munkar. Nah, nanti kita akan pelajari secara bersama-sama ya kawan, bersama Ustaz Husain dan juga Ustaz Hamzah tentang pemaknaan, tentang arti, tentang mendalami daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada tiap-tiap umat muslim, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu mendirikan salat. Mari kawan-kawan kita simak penjabaran pertama yang akan dijabarkan lebih dahulu oleh Ustaz Husain bin Hamid Alatas. Kepada beliau dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda.
walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma atina min indika rahma wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kita kali ini bersama Ustadz Hamzah bin Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, ada Ustadz Muhammad Krisna, ada Atet, begitu juga Ondi, seluruh kerabat kerja kita di studio. Bersama-sama kita berusaha untuk mendalami tuntunan agama kita. Pada kali ini setelah kita berbicara mengenai rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat, kita akan memasuki rukun Islam yang kedua, yaitu as-salah. Pertama saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullah wa barakatuh. Kita banyak mendengarkan dalam Al-Quran perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Kata salat dalam bahasa Arab, sebagaimana kita tahu, merupakan sebuah kata yang menunjukkan jalinan hubungan dan komunikasi. Kata kerja asalnya wasala yasilu silatan. Wasala yasilu silatan. Dari kata ini lahirlah kata silaturrahmi. 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 Wawnya ya, dihilangkan, ya. Kemudian harakatnya dipindahkan ke huruf berikutnya. Jadi silaturrahmi, karena susah disebutkan dengan menggunakan waw, maka harakatnya dipindahkan kepada huruf shad. Silaturrahmi, yang artinya hubungan atas dasar rahim. Nah, kita sesama umat manusia ini merupakan satu keluarga, ya, yang punya ikatan yang amat erat, karena kita pernah keluar dari rahim yang sama. Juga kita berada di bawah naungan rahmat juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih. Hubungan ini hubungan yang amat erat. Walaupun katakan jarak hubungan antara kita dengan saudara kita kepada kakek yang ke-10 atau ke-20 atau ke yang 100, tetap kita merupakan keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang seharusnya kita mempunyai rasa sayang, rasa toleransi di antara sesama kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kata salat, walaupun dari akar kata yang sama, tapi perbedaannya kalau silaturrahmi huruf wawnya berada di mana? Di depan. Sedangkan salat huruf wawnya terletak di belakang. Oleh karena itu salat dijamak menjadi sholawat. Ini namanya dalam bahasa Arab qalbul makani, perpindahan tempat. Waw yang tadinya di depan pindah ke belakang. Untuk menjelaskan 2 hubungan yang berbeda. Satu hubungan, ya, yang didasari oleh hubungan rahim, ya, sedangkan satu lagi hubungan seorang hamba makhluk dengan Tuhan yang menciptakan diri. Hubungan antara hamba, ya, dengan Tuhan yang menciptakan dirinya. Begitu juga selawat pada Nabi kita Muhammad SAW. Selawat tersebut kita panjatkan kepada Allah untuk dilimpahkan pada Nabi-Nya. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada Nabi-Nya.
Walaupun cukup dengan selawat dari Allah dan malaikatnya, sebetulnya tanpa selawat kita pun Nabi telah mendapatkan kedudukan dan kemuliaan yang amat besar. Betul tidak? Tapi dengan selawat kita akan mempererat hubungan antara kita dengan Nabi kita Muhammad SAW yang menumbuhkan kecintaan, yang akan memudahkan kita untuk mengikuti jejak langkah beliau. Belum lagi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk memberikan 10 selawat bagi kita setiap kali kita berselawat pada Nabi kita. Berarti semuanya kembali pada kita. Jadi kalau silaturahmi, hubungan setara di antara sesama, keluarga besar umat manusia yang berasal dari rahim yang sama, itu ibu kita Sayyidah Hawa alaihas salatu wassalam, dan ayah kita Adam, tidak ada satupun fakta yang menunjukkan ada manusia yang berasal dari lain keduanya. Nah, salat ini ya, bukan kembali manfaatnya pada Allah, tapi kembali manfaatnya pada kita. Kalau rukun yang pertama dari rukun Islam 2 kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka salat ini ya selalu mengingatkan kita akan baiat dan ucapan kita tadi. Oleh karena itu perhatikan, sebelum kita mengerjakan sholat, adzan berkumandang. Adzan berkumandang. Arti adzan, pengumuman yang datang dari Allah dan undangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita lihat bagaimana ya, adzan tersebut mengingatkan kembali akan baiat dan ucapan kita. Oleh karena itu, Allah berfirman, wa aqimus salata li dzikri, dirikanlah salat agar engkau selalu ingat kepadaku. Selalu mengingat Allah, manfaatnya bukan kembali pada Allah. Bagaimana mungkin Allah yang maha kaya diuntungkan dengan salat kita? Tapi kita mengingat Allah, maka kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang selalu diingat oleh Allah. Dilimpahkan rahmat dan kasih-Nya dalam penerangan dan petunjuk-Nya. Hingga menjaga kita, menjaga hati kita yang selalu ingat kepada Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini makna firman Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini ayat 45 dari surat Al-Ankabut. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah, renungkanlah ya, dan ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Karena kata tala yatlu beda dengan qara'a yaqra'u. Kalau qara'a yaqra'u membacakan, tapi kalau tala yatlu bukan hanya membaca, tapi apa? Mengikuti. Jadi bacalah, renungkanlah, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu yang menciptakan kamu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah, ya, ikutilah ya apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Jadi Nabi di samping diperintahkan membacakan untuk umatnya, pertama-tama untuk dirinya. Membaca dan mengikuti apa yang Allah wahyukan kepadanya dari Alkitab. Kemudian wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Sesungguhnya salat akan melindungi kamu, mencegah kamu dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Subhanallah. Dan ketahuilah bahwa berzikir, mengingat Allah itu lebih besar. Artinya salat tanpa zikir, salat yang apa? Yang tidak bermakna. Tapi salatnya yang berisikan zikrullah, membuat hati kita selalu ingat kepada Allah, ini yang akan menjaga, membentengi hati kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sesungguhnya mengingat Allah merupakan sesuatu yang lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sungguh Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi maksud mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, ya, itu merupakan buah apa? Buah dari salat yang mengingatkan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungkan para ikhwan akhwat pendengar pemirsa sekalian. Bagaimana kalau kita meresapi, menghayati
Adzan yang dikumandangkan yang mengingatkan kita sebelum kita masuk ke dalam sholat. Kalau kita renungkan kalimat adzan dari mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi orang-orang yang sedang lemah, yang tidak berdaya di hadapan berbagai macam cobaan dan kesulitan, di mana sebab-sebab menghempit dirinya, suatu dia mendengarkan seruan dan peringatan yang mengingatkan kita dengan Allahu Akbar, kita merasa terbebas dari apa? Terbebas dari belenggu-belenggu dan hempitan tersebut. Di mana Allah kuasa untuk menyelesaikan semua urusan kita, melapangkan yang sempit, menerangi yang gelap, membuka yang tertutup. Bagi Allah amat mudah. Biyadihi malakutu kulli syai'in idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Begitu pula waktu kita mendengarkan asyhadu an la ilaha illallah, kita diingatkan akan syahadat kita, kesaksian kita. Maka pada saat kita sedang melenceng atau keluar dari kesaksian tersebut, kita akan kembali kepadanya. Dan ini dikumandangkan sebanyak 5 kali satu hari dalam sholat yang wajib. Coba renungkan. Belum lagi pada saat sholat sunnah. Berulang kali dalam sholat kita mengumandangkan takbir untuk mengingatkan kita agar kita tidak membesarkan diri kita atau membesarkan seseorang. Tapi yang kita besarkan dan kita agungkan adalah Allah. Hingga jiwa kita kembali terangkat, kembali bersemangat, kembali memiliki spirit harapan yang tadinya telah frustasi, lemah dan putus asa. Jadi ini makna aqimis salata li dzikri. Begitu pula makna innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu dengan salat yang selalu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama apa tadi yang Akh Isa bacakan dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah kesabaran dan sholat sebagai bala bantuan bagi kalian. Sabar bukan berarti kita menyerah, tapi kita menunggu dan menantikan datangnya rahmat Allah. Hati kita penuh harapan bahwasanya tidak selamanya kita dalam kondisi seperti ini. Akan datang pertolongan dan bantuan Allah hingga menghilangkan rasa frustasi dan putus asa. Sedangkan sholat justru memberikan apa? Memberikan harapan yang amat besar karena menghubungkan kita hamba yang lemah dengan Allah yang Maha Kuasa. Hamba yang miskin dengan Allah yang Maha Kaya. Hamba yang sedang mengharapkan perhatian, kasih sayang, dia dapatkan dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Oleh karena itu seruan hayya 'alas shalah dikaitkan dengan hayya 'alal falah. Mari bersama-sama kita melaksanakan sholat dengan berhubungan dengan Allah. Dan pada saat itu kita akan meraih keberuntungan dalam seluruh kehidupan kita. Jadi sholat ini betul-betul merupakan bala bantuan yang paling indah bila kita resapi semua gerak-gerik sholat dan ucapan-ucapan yang kita baca. Sampai pada saat sujud begitu air mata kita berlinang-linang bertasbih kepada Allah, berserah diri kepadanya dengan penuh kerendahan, kita merasakan pada saat itu cahaya mulai muncul di hati kita. Dan sholat juga akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan aniaya. Dari perbuatan keji, mungkar, wal baghi, yaitu perbuatan aniaya. Oleh karena itu ketika Allah berfirman wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunihi min awliya tsumma la tunsarun. Jangan kalian condong dekat rukun kepada orang yang zalim. Memberikan nasihat boleh, tapi kumpul bersama mereka, duduk bersama mereka, galang gulung bersama mereka akan membuat hati kita menganggap perbuatan zalim mereka biasa. Apalagi kalau kita mendapatkan pemberian dari mereka, walaupun kita nggak langsung berbuat zalim, duduk kumpul bersama mereka akan membuat kita apa? Menjadi pendukung mereka dalam kezaliman mereka. Kalau kalian duduk bersama orang-orang yang zalim, kata rukun ini dalam bahasa Arab sudah jadi bahasa Indonesia kan? Rukun banget nih perasaan. Maksudnya apa? Akur. Ya. Akur. Jangan kalian rukun, akur, galang gulung bersama orang-orang yang zalim. Akhirnya kalian terkena api neraka dan tidak ada satupun wali pelindung yang kuasa menolong kalian. Selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikan coba. Bagaimana kita mampu untuk menjaga diri kita dalam kebenaran dan keadilan.
Aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ditutup dengan dzalika dzikra lidzakirin. Dirikan sholat pada dua ujung siang. Ujung yang pertama pagi, sholat fajar. Ya. Kemudian tepi yang kedua zuhur dan asar, karena berada pada apa? Pada ujung yang lain. Wa zulafan minal lail, dan pada permulaan malam, yaitu maghrib dan isya. Jadi pada surat Hud ini Allah jelaskan waktu-waktu sholat secara global. Mencakup nggak semuanya? Mencakup. Ujung yang pertama subuh, ujung yang kedua zuhur asar. Ya. Di mana dua sholat ini Allah mudahkan, di mana kita bisa melakukan jamak pada dua sholat tersebut. Tapi nggak mungkin dijamak antara subuh dengan zuhur. Betul nggak? Kemudian wazulafa minal lail, datang kelompok yang ketiga maghrib dan isya. Itu dua sholat yang dapat disatukan pada saat-saat tertentu. Lalu Allah jelaskan tujuan dari sholat ini, dzalika innal hasanat yudhibna sayyi'at. Mengerjakan sholat yang merupakan kebaikan, ini akan dapat membersihkan keburukan-keburukan kita. Karena dosa keburukan yang kita lakukan membawa kegelapan, membawa kesialan, kesulitan bagi kita. Nah, sholat-sholat ini akan menghilangkan bekas-bekas dari dosa-dosa tersebut. Adapun dosa besar, di samping sholat kita bertobat pada Allah. Oleh karena itu Imam Ali mengingatkan kita, kalau kamu sehabis berbuat dosa, jangan tidur sebelum kamu sholat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika dzikra lidzakirin. Sholat yang kamu lakukan tadi akan menjadi dzikra yang selalu mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan dari sholat sebetulnya untuk selalu mengingat Allah. Begitu kita mengingat Allah dalam gerak-gerik kita, baik di rumah bersama keluarga kita, ataupun dalam pekerjaan kita, atau pada saat kita memegang jabatan kita, atau sebagai wakil rakyat, atau sebagai seorang ustadz dan ulama, yakin dia tidak akan berani berbohong dan berkhianat kalau hatinya selalu ingat pada Allah Ta'ala. Maka kesehatan hati kita, terangnya hati kita, kehidupan hati kita pada selalu diingatkan dengan Allah Ta'ala. Jadi dzalika dzikra lidzakirin. Itu terdapat dalam surat Hud ayat 114. Ayat 114. Setelah itu Allah mengatakan wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin, dan bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang bersabar. Nah, surat Hud ini merupakan surat yang berisikan perintah sholat dengan waktunya. Begitu juga dalam suratul Isra pada ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikan sholat. Aqimis salat liduluki syams, bersama tergelincirnya matahari. Masuk sholat zuhur dan masuk sholat asar. Dan kita tahu bahwa Nabi ketika pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj belum melakukan sholat subuh. Karena belum apa? Belum ada pengumuman kan? Baru mulai sholat yang pertama dilakukan sholat zuhur. Ya. Kan Nabi perjalanan Isra dan Mi'raj. Kan kembali di malam itu kan. Nah, belum ada pengumuman bagi sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan sholat sebagaimana yang Allah perintahkan. Walaupun sholat sudah dilakukan, tapi belum terjadwal seperti sekembalinya Nabi kita dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Aqimis shalah liduluki syams. Dirikan sholat dengan tergelincirnya matahari masuk zuhur dan asar. Satu kelompok waktu. Ila ghasaqil lail. Ghasaqil lail awal al-lail, itu permulaan malam. Maghrib dan isya. Kalau dalam ungkapan surat Hud, zulafa minal lail. Setelah itu, wa Qur'an al-fajri. Dan salat dengan membaca Al-Quran di waktu fajar. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya membaca Al-Quran dan mengerjakan salat di waktu fajar merupakan saat-saat yang disaksikan Allah. Kita tahu Allah menugaskan malaikat dua shift. Ada malaikat yang bertugas di malam hari hingga subuh. Ada malaikat yang bertugas dari mulai subuh hingga apa? Masuk terbenamnya matahari. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi. Dalam hadis, lillahi malaikatun yata'aqabuna bil laili wan nahar. Nah, pada salat subuh, malaikat yang bertugas di malam hari dan siang hari berkumpul bersama-sama. Seusai sholat subuh,
malaikat yang bertugas di malam hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat yang disaksikan oleh malaikat yang bertugas di siang hari maupun di malam hari adalah salat subuh. Inna Qur'an al-fajri. Adapun kesaksian Allah tidak diragukan lagi pada saat tersebut. Dan salat subuh ini merupakan salat juga yang merupakan berat kecuali bagi orang-orang yang beriman. Dan salat subuh adalah salat wusta yang Allah katakan apa namanya? Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Sebagai orang beranggapan salat wusta itu salat asar. Kembali kepada hadis, tapi nggak sesuai dengan penempatannya. Kata wusta dalam bahasa Arab itu yang posisinya berada di tengah. Salat subuh ini salat yang tidak bisa ditarik ke isya, tidak bisa ditarik juga kemana? Ke zuhur. Dia posisinya memisahkan antara salat malam dan salat di waktu siang. Betul nggak? Hafidhu ala salawat, terutama sekali wassalatil wusta, karena salat ini salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Juga kalau dihitung dari hari Hijriah kan awalnya harusnya maghrib. Betul. Maghrib, isya, subuh. Subuh, iya. Maghrib, isya, kemudian subuh sebagai misah, baru setelah itu masuk siang kan? Jadi salat wusta sebetulnya sebagaimana riwayat Ibnu Abbas adalah salat apa? Salat subuh. Nah kita lihat dalam suratul Isra ayat 78 tadi sama dalam surat Hud yang kita bacakan, Allah menjelaskan waktu-waktu salat. Waktu-waktu yang 5 ini ya dibagi pada 3 kelompok, kemudian pada saat-saat biasa ya mengembang menjadi 5 salat dalam satu hari, tapi terdapat dalam 3 kelompok waktu. Subuh sendiri, duhur, asar merupakan satu kelompok, maghrib dan isya satu kelompok. Oleh karena itu pada zaman dulu dikatakan apa? Al-isya'an. Begitu juga al-zuhran. Maksudnya duhur dan asar. Duhur dan asar. Jadi kalau kita renungkan sama-sama ikhwan akhwat, salat ini bukan sekali-kali memberatkan kita. Dia merupakan bala bantuan bagi kita yang paling indah. Kalau seorang diberikan kesempatan untuk dapat berhubungan dengan presiden setiap waktu, di mana dia punya kebutuhan, dia bisa langsung telepon presiden atau datang kepada presiden. Kira-kira dia punya harapan besar nggak? Besar. Padahal presiden kan sama-sama makhluk seperti dia. Banyak persoalannya tidak mampu dipecahkan. Di saat dia sakit keras, dokter angkat tangan, presiden nggak mampu berbuat apa-apa. Tapi apa yang tidak mampu dilakukan manusia, Allah mampu lakukan. Tapi yang apa Allah mampu, manusia tidak akan mampu. Oleh karena itu kalau kita perhatikan sama-sama, salat ini anugerah Allah yang terbesar, bala bantuan yang tak terhingga. Tanpa kita harus membayar seseorang sebagai perantara. Tidak ada penjaga pintu. Kita cukup berwudu, bersuci, menghadap ke hadapan Allah. Dengan Allahu Akbar kita langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan membuat hati kita penuh rasa aman, rasa tentram, harapan yang besar. Tidak lagi kita akan bermuram duja atau berkeluh kesah, karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya terdapat segala sesuatu. Oleh karena itu ada seorang arif billah, ketika dia sedang berdoa di hadapan Baitullahil Haram, kebetulan khalifah datang juga akan melakukan tawaf. Ini orang meratap, merintih di hadapan Allah. Kalau Ka'bah hanya merupakan simbol. Seorang menepuk di pundaknya. Kenapa kamu bingung? Meratap dan merintih. Di samping kamu ada Amirul Mukminin. Silahkan kamu jelaskan urusan kamu. Dia mengatakan, ajaban. Dia berada di hadapan Tuhan yang kuasa memberikan dia segala-galanya. Lalu dia memalingkan wajahnya kepada makhluk yang sama dengan dirinya. Jadi betul-betul apa? Kita ini dengan sholat betul-betul mendapatkan rahmat karunia yang tak terhingga. Dan tujuan sholat yang paling utama untuk membuat hati selalu mengingat Allah. Begitu hati diingatkan kepada Allah, diingatkan kepada asmanya, akan membuat betul-betul hidup ini akan menjadi indah, terang, penuh dengan harapan, jauh dari rasa kecewa dan kesedihan. Karena sebetulnya segala sesuatu semua di tangan Allah. Tergantung Allah membuka dan menutup. Masa kita mengetuk pintu Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bukakan pintunya bagi kita. Jadi ini hanya merupakan gambaran bahwa rukun Islam yang kedua ini kembali mengukuhkan rukun Islam yang pertama.
untuk selalu membuat hati kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Fadhil Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masya Allah, tadi kita dengarkan bagaimana dahsyatnya perintah sholat ini. Bagaimana perintah sholat ini merupakan sebenarnya karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, kita ini, ya sekarang kita dengan teknologi kita bisa melihat diri kita. Lihat, kita berada ya, di antara makhluk-makhluk Allah. Kita berada di dunia ini. Ya, kita berada di daerah Cibubur aja, ini kita kecil ya. Dibandingkan Cibubur, dibandingkan dengan dunia ini kita kecil. Kemudian dibandingkan dengan planet-planet yang lain, dengan berbagai galaksi, kita ini seperti debu. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita, memberikan fasilitas kepada kita, dan bahkan kita diberikan kesempatan untuk senantiasa berkomunikasi dengan Allah, yaitu dengan sholat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man arada ayyukallimahullahu falyaqra'il Qur'an, wa man arada ayyukallimallaha falyusalli." Barang siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Quran. Oleh karena itu, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut tadi yang sudah dibacakan oleh Ustaz Husin adalah utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Lanjutannya adalah wa aqimis shalah. Bacakanlah apa yang diwahyukan kepada engkau daripada Alkitab, daripada Al-Qur'anul Karim. Atau di dalam ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana orang-orang yang selalu senantiasa membaca kitab Allah dalam surah Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya mereka yang senantiasa membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, ini adalah kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lagi berbicara dengan kita kalau kita membaca Al-Quran. Oleh karena itu, berusahalah kita untuk memahami makna-maknanya. Sebab kalau kita paham, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedang berbicara kepada kita. Wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Ketika kita salat, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita baca surah Al-Fatihah, kita ketika diawali dengan takbir, kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hamba yang kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu perhatian kepada kita. Diberikan kita ya, jalan untuk berkomunikasi langsung kepada Allah, Zat yang maha besar. Yang kita ucapkan Allahu Akbar ketika kita takbiratul ihram. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dengan misalnya dengan kalau kita baca doa iftitah, kita ikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sedang berkomunikasi dengan Allah, kita ucapkan ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian kita baca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji-puji Allah, puja-puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kemudian kita berikrar, ya, kita menyatakan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim.
Setelah kita memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, ya, kita akui bahwasanya Allah lah Tuhan kita yang akan menghisap kita di yaumil qiyamah. Allah lah yang menentukan nasib kita nanti di yaumil qiyamah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala maliki yaumiddin. Oleh karena itu kemudian setelah ikrar kita, pengakuan kita, i'tiraf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita memohon kepada Allah kita ikrar lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ikrarkan bahwasanya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Setelah itu kita mohon hidayah Allah, mohon ma'unah dari Allah, mohon petunjuk dari Allah, mohon bantuan dari Allah untuk senantiasa kita dilanggengkan di dalam hidayah ini. Diberikan senantiasa kekuatan dalam menjalankan perintah-perintahnya. Dan kita dijauhi dari jalan orang-orang yang sesat, ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ini adalah dialog kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu diisi dengan bacaan-bacaan yang lain. Ini adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi dua arah, jadi dengan baca Al-Qur'an dan dengan ya, kalau kita melaksanakan sholat. Perintah sholat ya, yang begitu agung, Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an dalam bentuk aqimis shalah. Artinya dirikanlah salat. Ya. Di dalam Al-Qur'an kalimat aqimis shalah ini bentuk fi'il amr, dirikanlah salat, terulang sebanyak 5 kali. Ini menggambarkan bagaimana sehari semalam kita salat 5 kali. Ya, 5 waktu tadi, ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, walaupun dalam pembagian waktu ya dia itu secara kelompok besarnya ya ada zuhur dengan asar itu kelompok besarnya, kemudian maghrib dengan isya, kemudian subuh. Tapi tetap ya itu adalah dilaksanakan ya 5 kali. Ya, bukan berarti cuma 3 kali, tidak, semuanya ya. Kalau kita dalam keadaan darurat ya, kita diperbolehkan ya menjamak sholat itu zuhur dengan asar, pelaksanaannya tetap ya rakaatnya penuh ya, rakaatnya penuh 4 rakaat ya. Maghrib dengan isya 3 rakaat dan 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuhnya ya 2 rakaat. Tetap ini semuanya dilaksanakan, berarti 5 kali tetap itu salat. Ini karena perintahnya memang ya dalam Al-Qur'an terulang seperti itu, dan dicontohkan juga dalam praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi bagaimana setiap saat ya, setiap waktu ditentukan waktunya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Jadi salat itu bahwa utlu bacakanlah apa yang diwahyukan kepada engkau daripada Alkitab, dan dirikanlah salat. Sungguhnya salat adalah ya faqimus shalah ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu adalah merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya. Ya, oleh karena itu tadi ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an secara global seperti itu, kemudian dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dalam sunnahnya setiap hari Rasulullah SAW menentukan waktunya salatnya, yaitu bagaimana waktu zuhur ditentukan sejak tergelincirnya matahari sampai ketika mendekati bagaimana setiap benda ya sama dengan bayangannya. Nah, ketika melebihi maka itu masuk waktu asar sampai terbenamnya matahari. Dari terbenamnya matahari ya itu sudah masuk waktu maghrib ya, seperti itu.
Ya, maghrib, ya ini waktunya biasanya pendek. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab qaul qadimnya malah pendek sekali waktunya. Karena setelah itu masuk waktu Isya, seperti itu. Ya, tapi dalam qaul jadidnya sampai hilang mega merah, ya seperti yang biasa kita laksanakan saat ini. Ini adalah secara salat ketika kita mukim dan ketika kita dalam keadaan bukan darurat, ya seperti itu. Kemudian Isya ya, dilaksanakan setelah waktunya habis waktu maghrib. Kemudian subuh di waktu fajar, ya, fajar sodik muncul, maka pada waktu itu kita diwajibkan salat subuh seperti itu. Nah ini semuanya ya seperti yang Allah katakan tadi, bahwasanya salat ini adalah merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya. Waktu-waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelaksanaannya di sini Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya ya dalam secara umum firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini dalam perintah agama ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan kemudahan buat kalian. Allah tidak mempersulit buat kalian, ya. Oleh karena itu tadi kenapa ya pada saat darurat bisa menjama, kenapa juga pada saat misal kita bepergian bisa bukan saja menjama tapi juga bisa mengqashar seperti itu. Ini adalah bagian dari kemudahan-kemudahan di dalam syariat Islam ini. Kemudian juga perintah salat ini uniknya. Perintah salat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan menggunakan kata aqama. Aqama yuqimu. Ya, kalimat tadi aqim itu fi'il amrnya, aqama yuqimu, ya, masdarnya iqamatan, ya, atau iqamus shalah, iqamu, ya. Kemudian fi'il amrnya adalah aqim untuk satu, ya, aqimus shalah seperti tadi yang 5 kali terulang dalam Al-Qur'an, atau bentuk jamaknya aqimus shalah, ya, dirikanlah salat. Ini terulang 12 kali. Ya, kalau digabungkan fi'il amrnya ini bentuk perintah salat itu 12 tambah 5 jadi 17. Ini sejumlah rakaat salat, ya, seperti itu. Ini unik menggunakan aqimu, enggak menggunakan sholli. Shalla yusalli, enggak, ya. Tapi perintah amrnya ya selalu aqimis shalah, dirikanlah salat. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran selalu seperti itu perintah salatnya dalam bentuk aqimis shalah. Kalau bentuk shalla yusalli, ya, atau fi'il amrnya tentunya perintah untuk salat dengan pakai sholli, itu hanya 1 kali, fasalli li rabbika wanhar, ya, yang artinya salat di sini, ya, fasalli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Maka bahkan sebagian ahli tafsir menjelaskan ini maksudnya adalah salat Idul Adha. Ini salat sunnah seperti itu. Tapi salat-salat 5 waktu, salat-salat wajib ini selalu diperintahkan, ya, dalam bentuk aqimis shalah, artinya mendirikan salat. Apa bedanya mendirikan salat, ya, dengan melaksanakan salat? Dengan shalla yusalli, ya. Shalla yusalli itu ya lebih kepada, ya, syarat-syarat dan rukun salat, ya, tata cara salat secara zahir, ya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maksudnya artinya tata caranya ngikutin Nabi, ya, bagaimana salatnya Nabi. Dan ketika Nabi salat, ya, disaksikan oleh banyak sahabat, puluhan sahabat, ratusan sahabat, bahkan ya, bisa ribuan yang pernah melihat salat Nabi, ya. Oleh karena itu, ya, mereka mengikuti. Ini adalah sunnah fi'liyah, ini mutawatir sunnah fi'liyah ini, karena disaksikan langsung oleh banyak sahabat. Ya, ketika ada perselisihan maka itu pasti bukan mutawatir, ya. Seperti gerak-geriknya sholat, seperti berdirinya, takbiratul ihram, kemudian baca surah, ya, suratul Fatihah.
ruku, ya tidal, sujud, semuanya kan disaksikan. Kalau bacaan-bacaan, ya kadang-kadang misalnya yang dekat dengan Rasulullah dengar bacaannya, misalnya baca doa iftitah, kan ada yang beda bacanya ya, ada yang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ada kan Allahumma ba'id baini wa baina khotaya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu kan ya arti beda-beda ini karena ini bacaannya kan bacaan kan kadang didengar oleh satu sahabat yang lain tidak dengar gitu, terjadi hilaf. Ini ya tidak yang mutawatir, tapi dalam hal yang rukun-rukunnya mutawatir semuanya. Mutawatir semuanya ya, tidak ada perselisihan karena ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini adalah praktek salat dari kata shalla yusalli itu. Jadi, tapi kalau iqamus shalah, mendirikan salat ya, itu lebih dalam lagi maknanya, maksudnya di samping zahirnya tadi dilaksanakan ya, syarat dan rukunnya dikerjakan dengan baik ya, tapi juga kehusyuannya dilaksanakan ya. Kemudian makna dari salat ya, esensi dari salat pun tercermin di di perilaku orang-orang yang salat tersebut. Oleh karena itu, aqimus shalah yang berkali-kali diulang dalam Al-Quran, dalam bentuk fi'il amr tadi 17 kali terulang, baik itu mufrad maupun jamak. Dalam bentuk fi'il madhi terulang 11 kali. Dalam bentuk fi'il mudhari terulang 9 kali. Begitu banyak berulangnya kalimat pakai aqama yuqimu maupun aqimus shalah, seperti itu. Ya, masa sih tidak ada maksudnya dalam Al-Quran. Bagaimana maksudnya mendirikan sholat seperti itu? Nah, kalau mau tentunya bagaimana arti dari iqamus shalah ini, saya dapat memahaminya dari membaca suratul Ma'arij dari ayat 22 sampai 35. Maka di situ Allah sifati bagaimana mereka-mereka yang mendirikan sholat tersebut. Allah sebutkan ya, ketika Allah menjelaskan bagaimana manusia itu diciptakan dalam yang memiliki sifat keluh kesah ya, kecuali orang-orang yang sholat, illal musallin. Siapa itu musallin? Nah, di sini disebutkan alladzina, ini kan sifat musallin yang seperti mana? Alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu mereka yang sholatnya terus continue, nggak bolong-bolong. Nggak zuhur sholat, ntar asarnya kagak, kan maghrib sholat, ntar isya ketiduran, enggak, subuhnya kebablasan, seperti enggak. Tapi daimun, kontinu terus ya. Itu menunjukkan mereka itu yuqimus shalah. Kemudian walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum. Ya. Kemudian secara praktek bagaimana di luar sholat, orang yang mendirikan sholat ini pasti di luar sholatnya ya berubah, dia punya sikap seperti itu, yaitu ya dia menjadi seorang yang pemurah. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, yaitu mereka-mereka yang memiliki ya, di dalam harta mereka ada bagian tertentu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. As-sa'il yang suka minta-minta itu miskin, wal mahrum maksudnya orang fakir ya. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka-mereka yang membenarkan, meyakini akan hari pembalasan. Orang yang sholatnya dia sudah mendirikan sholat, pasti dia selalu, karena di dalam sholat kan dia sendiri baca Maliki yaumiddin, artinya yang membenarkan hari pembalasan. Maliki yaumiddin arti raja yang menguasai, yaumiddin yaumal hisab maksudnya. Yaumiddin bukan hari agama ya. Ad-din itu yang bermakna al-hisab wal jaza. Ya, hari pembalasan. Orang yang mendirikan salat dia ingat selalu, oh Allah nanti akan menghisab kita kalau kita melakukan perbuatan yang aneh-aneh, menipu orang nggak tahu mungkin, tapi kan nanti ada yaumil hisab seperti itu. Dia mungkin lolos dari KPK, lolos dari jaksa dan sebagainya, tapi dia nggak lolos dari pengadilan Allah yaumuddin. Walladzina hum min adabi rabbihim musyfiqun. Orang yang yuqimus shalah, mereka itu khawatir dari azab Tuhan mereka. Ini beda orang yang yuqimus shalah dengan hanya yusalli, hanya melaksanakan gerak-gerik salat. Mereka itu sangat khawatir akan azab Allah, sehingga diceritakan
Mereka itu para sahabat Nabi yang benar-benar bagaimana mereka itu mendirikan sholat. Mereka nggak membanggakan sholatnya. Mereka wah lihat nih sholat saya paling nyunnah, paling mengikuti perintah. Enggak. Mereka sudah menjalankan sholat, sudah mengamalkan berbagai amal-amalan yang baik, sudah berjuang di jalan Allah. Tapi mereka masih takut akan azab Allah. Takut amalnya nggak diterima. Ini ya, sehingga ketika dibacakan ayat Al-Quran walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, ya, ada sahabat nanya ya kepada Sayyidatina Aisyah, ya Ummul Mukminin, apakah maksudnya ini dulu para sahabat ketika mereka berzina, minum khamar, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan seperti itu. Walladzina yu'tuna ma ataw, dan mereka yang sudah mempersembahkan apa yang mereka persembahkan, melakukan apa yang telah mereka lakukan, berjuang, salat, berinfak, ya, menjalankan perintah-perintah Allah, tapi mereka masih takut kepada Allah. Ya. Ya, sudah beramal tapi takut amalnya itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan, sekarang kan banyak orang udah beramal membanggakan diri, ya, seolah-olah dia sudah menjadi orang yang paling suci seperti itu. Ini berbahaya ya. Ini nanti kalau nggak dikabulin sih nggak usah lainnya. Ini bahaya ghurur nanti jadi nanti seperti itu. Jadi walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka-mereka yang menjaga kemaluan mereka. Ini sama seperti inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu termasuk dari sana adalah perbuatan-perbuatan fahsya, itu berzina, ya, homoseksual dan sebagainya. Ya, enggak mungkin orang-orang yuqimuna shalah melakukan hal tersebut. Ya, menjaga kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada para istri mereka, ya, ya, atau hamba-hamba sahaya mereka, maka itu tidak tercela. Itu hamba sahaya ini dahulu ya, masih pada saat masih ada hamba sahaya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, barang siapa mencari yang jalan selain itu dengan LGBT, ya, maka itu adalah orang-orang yang sudah menyimpang, melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian ciri mereka alladzina yuqimunas shalah berikutnya adalah mereka yang menjaga amanah maupun janji mereka. Artinya di luar sholat ketika mereka berjanji mereka komit, ya, bukan sholatnya rapi pakai baju koko, ya, tapi ketika bertransaksi sama orang nipu, kita diberi amanat jabatan dia khianat, nggak bisa dipercaya. Enggak, ya, kalau alladzina yuqimunas shalah, karena mereka takut kan yaumiddin itu nanti akan ada hisab di sana. Mereka komit dengan janjinya dan juga memegang amanah. Berikutnya walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan mereka yang menegakkan kesaksian mereka. Jadi kalau mereka menjadi saksi, ya, mereka tidak takut-takut mengungkapkan kesaksian tersebut, ya, tidak menjadi saksi palsu. Kemudian ditutup, nah walladzina hum tadi kan mereka itu salatnya dawam terus, daimun, tidak bolong-bolong. Di akhirnya ditutup lagi walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Mereka jaga salatnya. Arti di samping kontinuitasnya dijaga, nilai salatnya juga, kualitas salatnya dijaga, jaga kehusyuannya, ya, jaga kekhuduannya, ketawaduannya. Itu dijaga ketika salat, jaga kebersihannya, ya, dan sebagainya. Ini adalah, ya, yang kita dapat dari Al-Quran. Ini makna dari iqamis shalah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan ulaika fi jannatim mukramun, mereka adalah orang-orang yang akan ditempatkan di surga dan mereka mendapatkan kemuliaan. Itu ada di dalam riwayat ada sahabat yang sholat, lalu Nabi suruh ngulang lagi, belum sholat, suruh ngulang lagi. Itu salahnya di masalah fikihnya atau salah apa? Iya, tata caranya tadi nggak benar. Nggak tumakninah dia. Tergesa-gesa, nggak tumakninah. Karena tumakninah termasuk rukun dari sholat.
Ada yang sholat tarawih 23, 10 menit ya? Iya. 10 menit? Enggak sampai. La ilaha illallah. Itu kan itu artinya tumaninanya di mana gitu. Itu akrobat bukan sholat. Oke, alhamdulillah ya Nahwat, kita sudah mendapat penjelasan mengenai sholat ya. Mudah-mudahan sholat kita jadi tambah semangat lagi, tambah khusyuk lagi. Ingin kalau dapat panggilan azan tuh ingin cepat-cepat untuk melaksanakan sholat. Sholat itu nikmat ya, dan kebutuhan. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa, dan saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, dan juga Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.